masalah. Oh, jadi kami dibagi tiga, yang working group satu masalah scientific basis. Lalu ada juga bagian adaptasi dan yang ketiga adalah mitigasi. Jadi IPCC itu dibagi jadi tiga ya Pak Prof ya. Ada Ya, yang di bagian sainsnya, ada yang di bagian adaptasi dan juga mitigasi gitu ya. Mungkin langsung saja Pak Prof saya berikan waktunya sepenuhnya untuk menjelaskan mengenai IPCC. Disilakan Pak Prof, terima kasih. baik rekan-rekan semuanya, eh, boleh saya share screen yang saya sudah siapkan di sini. Ada beberapa slide masalah tema pada hari ini. Jadi eh, kita Next gimana tuh? ini bisa dilihat belum? Jadi halaman judulnya. Ya, Jadi saya sudah jelas. oke oke. Jadi temanya adalah Living as Climate Diplomat. Saya mengatakan demikian karena memang sebagian dari hidup kami dalam tugas ini adalah kita harus menyuarakan suara-suara kepentingan IPCC, yaitu sebagai badan dunia atau badan PBB. Nah, ini juga menyuarakannya dengan cara yang sopan dan sebagainya. Di sini perlu saya tekankan, pada tahun 2007 IPCC mendapat penghargaan Nobel Peace Prize, ya, Nobel Peace Prize. Jadi bersama Al Gore waktu itu, jadi bersama Al Gore kita mendapat penghargaan Nobel Peace Prize. Lalu pada bulan ini kita mendapatkan sebuah hadiah yang berbeda dari Uni Eropa. Jadi uh, uh, ini namanya Gulbenkian Prize for Humanity. Jadi masalah-masalah untuk humanity, IPCC mendapatkan bersama IPBES. IPBES itu adalah organisasi baru di PBB seperti IPCC. Jadi dia dibentuk karena meniru kesuksesan IPCC mendapat penghargaan Nobel Peace Prize itu, maka dia membentuk itu. Di sini penghargaan diberikan oleh Angela Merkel, mantan Perdana Menteri Jerman, Kanselir Jerman. Penghargaan terhadap IPCC. Jadi saya akan mulai cerita mengenai IPCC. Apa IPCC itu adalah sebuah badan spesial dari PBB masalah sains perubahan iklim. Jadi ini adalah kuncinya adalah sains yang dibentuk pada tahun 79 berdasarkan dua organisasi induk, yaitu WMO dan UNEP. UNEP itu UN Environment Program. Jadi produk utamanya adalah laporan kajian. Laporan kajian. Di sini ada tiga working group yang tadi seperti ditanya tadi. Jadi dibagi tiga. Yang pertama adalah masalah dasar-dasar ilmiah. Yang kedua adalah untuk impact, vulnerability, dan adaptation. Dan yang ketiga adalah mitigasi. Jadi ada tiga induk organisasi di bawah APCC itu. Nah, kita melakukan laporan kajian berturut-turut. Jadi sudah laporan pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir kemarin tahun 2021 adalah laporan yang keenam. Jadi ada preliminary body dan juga bureau member. Jadi saya bilang tadi bahwa saya adalah bagian dari bureau member. Jadi impact yang sangat nyata dari pembentukan IPCC yang post assessment report atau laporan kajian pertama membuka peluang pada pembentukan UNFCCC. Ini yang kalau teman-teman mendengar ada sidang-sidang COP sedunia yang kemarin di Glasgow dan tahun ini rencananya di Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh itu kota tempat biasanya para diplomat untuk dulu waktu Mesir dan Israel sedang berperang, itu biasanya mereka bertemu di kota ini, Sharm el-Sheikh. Jadi itu ada kota tempat berlangsungnya COP atau yang di bawah UNFCCC. Lalu second assessment report itu mendorong terbentuknya Kyoto Protocol. Sekarang ini bukan Kyoto Protocol, sekarang ini Paris Agreement. Paris Agreement juga dibentuk berdasarkan IPCC assessment kelima. Ini ada di sini gambarnya, ya, paling bawah ini. Jadi
pembentukan karena Asman prima. Jadi kedua, ketiga, empat itu membentuk sesuatu. Jadi ada impact terus. Jadi yang keenam ini kita lihat saja nanti apa impact-nya untuk yang keenam. Jadi IPCC merupakan bagian dari Badan PBB yang menyampaikan dalam satu bahasa. Satu bahasa itu apa? Yaitu Sustainable Development Goal, SDG. Nah, di dalamnya ada goal nomor 13 yaitu climate action. Nah, ini makanya IPCC ini kepentingannya di sini. Jadi goal nomor 13 ini dan mendukung goal-goal yang lain. Ini adalah apa disampaikan dalam bahasa PBB. Jadi itu kita membentuk di dalam IPCC itu ada namanya sekretariat IPCC. Di bawahnya ada IPCC plenary itu yang setiap sidang-sidang IPCC perwakilan dari semua negara itu mengirimkan diplomat-diplomatnya, diplomat yang ngerti sains dan ngerti masalah politik. Jadi ini dibantu oleh IPCC sekretariat dan IPCC bureau. Nah, saya sendiri berada di bawah working group 1. Jadi masalah physical science basis. Ini ada working group 2 dan 3. Jadi ini adalah badan yang di bawah IPCC. Jadi kita bertemu hampir tiap tahun, lalu kita melakukan kajian dari masalah-masalah sains yang saat ini sudah ditemukan. Jadi kita tidak melakukan sains secara langsung, tapi melakukan kajian. Jadi kajian ini mengarah kemana? Mengarah ke A atau B atau C. Lalu kita membuat kajian ini dan kita membuat suatu laporan-laporan. Jadi laporan yang independen, objektif, fair, dan transparan. Jadi mengenai global climate system yang dibutuhkan dunia saat ini. Jadi pembentukannya itu pada waktu UN General Assembly. Jadi UN General Assembly itu biasanya berlangsung di kota New York. Saya sendiri belum pernah ke tempat General Assembly itu bersidang. Ini biasanya kota lain sudah pernah, tapi kota di New York itu mereka sebenarnya tidak menginginkan delegasi dari semua negara itu datang ke sana. Jadi dia membuat satu kajian apa yang menyebabkan perubahan iklim, terus apa yang menjadi impact-nya, dan respon action-nya bagaimana. Respon action ini dibagi menjadi dua, itu masalah adaptasi dan mitigasi. Itulah kajian yang mereka sampaikan. Jadi saat ini sudah 6 laporan kajian yang sudah dibuat dan berbagai laporan spesial lainnya. Jadi di sini ada laporan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, dan sebagainya. Di bawah ini ada juga laporan-laporan khusus. Contohnya laporan kenaikan suhu bumi 1,5 derajat, laporan mengenai lahan. Jadi lahan itu bagaimana setelah ada perubahan iklim, dan laporan kajian mengenai es dan ocean. Jadi contoh itu. Ini juga laporan ini kemudian disampaikan pada publik. Jadi ini mengumpulkan laporan-laporan hasil kajian dari para peneliti, para saintis, para ilmuwan sedunia, lalu membuat laporan yang sifatnya kajian dan kita membuat laporan tersebut. Ya, jadi gini. Lalu prosesnya ini biasanya merupakan proses yang berturut-turut dalam sebuah cycle. Biasanya kita melihat antara 5 sampai 7 tahun. Jadi bisa yang berbentuk komprehensif, balance, dan open, dan transparan. Jadi contohnya sekarang saya sebenarnya agak mengkritik pemerintah Indonesia. Dia katanya membuat kebijakan untuk masalah ekonomi biru. Ekonomi biru itu adalah ekonomi yang bersumber dari kelautan. Nah, bagi saya kalau namanya ekonomi biru itu tetap saja harus mendapat endorsement dari IPCC pertamanya. Jadi IPCC mengatakan bahwa metode yang dipakai Indonesia itu layak dan bisa diuangkan atau dibuat subsidi dan sebagainya. Jadi bisa dipakai untuk kepentingan perubahan iklim, untuk mitigasi dan adaptasi. Jadi di sini adalah landasan kerja dari IPCC bagi kajian itu bagaimana. Jadi kalau ada banyak laporan, jadi laporannya banyak, jadi jumlah dokumennya tinggi,
lalu lalu kita melakukan kajian, ternyata kemungkinan arah perubahannya kemana. Dan kalau yang agreementnya cocok dan sebagainya, jadi ini ada macam tabel yang ada di benak saintis-saintis IPCC. Dan kita mengharapkan ini sebagai policy deskriptif, jadi hanya gambaran. Nanti perubahan iklimnya akan mengarah kemana, apakah ini menguntungkan atau tidak, dan sebagainya. Kita tidak mengarah kepada policy preskriptif, jadi tidak mengarahkan suatu pemerintah, satu negara agar menganut paham apa dan apa gitu. Karena itu kebijakan politik masing-masing negara. Kita hanya memberi gambaran saja. Jadi ini peran dari IPCC adalah memberi gambaran saintifik dan teknikal dan socio-ekonomik informasi. Jadi gitu. Jadi gambaran itu harus bersifat netral dan dapat dituruti secara saintifik dan teknikal dan socio-ekonomik faktor. Ya gitu. Nah ini sudah ada banyak laporan. Ini ada beberapa buku yang sudah ada di rumah saya. Ini buku ini sebenarnya gratis, tapi saya keberatan bawa buku ini karena buku sebuk ini mungkin berapa kilo untuk pindah ke rumah saya juga. Tetapi kayak ITB ini sebenarnya boleh meminta buku ini dan akan dikirimkan gratis. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan untuk mahasiswa ini, ITB, ITERA, IPB dan sebagainya bisa meminta laporan-laporan ini. Nah sekarang semuanya sudah ada dalam PDF. Jadi IPCC report biasanya dipakai untuk media, masalah decision maker, pemerintah dan sebagainya. Ini contohnya yang dipakai pada pembentukan Paris Agreement tahun 2015, dipakai untuk pembentukan Paris Agreement. Jadi sekarang tuh kita sudah almost menyelesaikan assessment report yang ke-6, laporan kajian yang ke-6. Jadi ada pembaharuan dari ketiga laporan, baik untuk juga ada laporan khusus masalah 1,5 derajat dan masalah lahan dan masalah ice. Lalu kita memperbaharui metodologi untuk report dan sebagainya. Jadi misalnya orang ingin mengukur gas rumah kaca dari hutan bakau dan sebagainya. Jadi terus-menerus kita mengupdate. IPCC terus-menerus mengupdate hasil-hasil dari penelitian dari orang sedunia lalu dituangkan dalam laporan. Jadi selain itu juga ada beberapa istilah baru seperti contohnya global stocktake. Ini adalah yang baru dalam Paris Agreement. Kita mengukur secara periodik bagaimana kemajuan kita melakukan mitigasi. Jadi mitigasi ini nanti kalau ada kesempatan saya akan terangkan kemudian artinya gimana. Jadi kita mengumpulkan para saintis di dunia, lalu kita mengusulkan pada plenary meeting bagaimana outline yang kita inginkan, ya, kita membuat scoping meeting untuk hal tersebut. Lalu kita melakukan nominasi dari penulisnya dan kita melakukan pemilihan dari penulisnya tersebut. Di sini peran penting dari saya itu di sini, bureau selection dari author. Saya sendiri dapat mengusulkan atau saya dapat menerima usulan dari manapun. Jadi tapi tidak sembarang orang boleh masuk pada IPCC ini karena nanti biasanya dia harus memiliki jam terbang atau memiliki biasanya dinilai dari scientific index yang dia harus memiliki H index minimal 5. Jadi punya 5 paper yang penulis pertama dari tulisan dia gitu. Ya alhamdulillah saya memenuhi itu dan akhirnya bisa masuk ke dalam IPCC ini. Jadi banyak orang Indonesia yang mencoba untuk masuk IPCC dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya menjadi orang yang kedua, sebelumnya adalah Profesor Sutami Harja dari IPB. Jadi ini adalah report yang tadi disiapkan tersebut, lalu juga bagaimana final dan sebagainya. Jadi setiap step itu kita melalui usulan atau persetujuan dari pemerintah dan negara-negara sedunia. Apakah ini report ini seperti ini dan sebagainya. Jadi tidak boleh sembarangan orang. Jadi
Dan nanti laporan sendiri juga laporannya akan dibuka dan semua orang bisa lihat. Ini ada foto saya di sebelah kiri bawah ini. Kita berdiri dengan pengurus-pengurus IPCC di negara Afrika, dari negara Asia, Amerika Latin dan sebagainya, Eropa dan sebagainya. Jadi berbagai negara ini, kita ini indah cara kerja kita. Ini cara kerja kita dan dari berbagai negara mewakili benua-benua yang sudah biasanya Amerika Latin, Amerika Utara. Nah, saya dari daerah Southwest Pacific, daerah antara Malaysia ke arah timurnya. Jadi Indonesia termasuk di itu. Saat ini ada 22 negara. Kemungkinan tahun depan ada 23 negara karena ada satu negara terbentuk di daerah dekat Papua Nugini situ. Jadi dia melakukan kajian dari literatur yang sudah terbit, jadi sudah dapat dibaca oleh umum, jadi existing literatur. Lalu juga selain itu, selain penulis juga ada review editor. Jadi apa yang ditulis itu berapa saat itu akan di review oleh editor, apakah ini menjawab keperluan dari masyarakat atau publik gimana. Lalu juga ada kajian dari expert meeting, expert reviewer. Jadi ada review editor, ada expert reviewer. Jadi ada bos yang dari penulis itu, jadi ada coordinating lead author, review editor, dan ada contributing author. Pada asesmen kelima saya berfungsi sebagai coordinating author dan sekarang sudah naik menjadi, saya kadang-kadang ditempatkan di bagian lead author, tidak boleh lead author, bagian review editor dan sebagai bureau member. Jadi di sini ada fungsi sebagai scientist dan sebagainya. Jadi di sini masing-masing orang sebenarnya mempunyai kesempatan untuk terlibat, bagaimana terlibat secara aktif dan pasif. Jadi baik di working group 1, working group 2, atau working group 3. Yang satu itu adalah physical science basis. Jadi dasar-dasar ilmiahnya. Yang working group 2 itu biasanya masalah adaptasi, working group 3 masalah mitigasi. Jadi ini ada 34 orang menjadi member dari IPCC Bureau. Ini namanya IPCC Bureau, tapi kalau menurut saya sebenarnya nama ini salah karena sebenarnya bukan IPCC Bureau, tapi menurut saya ini adalah macam travel bureau. Jadi, nah kami dipilih pada waktu meeting di Dubrovnik, Kroasia. Jadi Indonesia memiliki hubungan baik dengan negara-negara mantan Yugoslavia. Waktu itu saya ke Kroasia dan saya berkunjung juga ke Bosnia dan sebagainya. Jadi sampai hari ini sudah 7 tahun dan alhamdulillah kami rencananya ingin menyelesaikannya pada tahun depan. Rencananya bulan April rencana selesainya. Jadi kalian bisa melihat bagian bureau itu. Nah sekarang orang Indonesia sendiri bagaimana, saya sendiri sudah menyalurkan hampir 20 orang expert dari Indonesia untuk artis di IPCC. Di sini ada contohnya Mas Dwi Susanto yang lagi namanya lagi diaspora di Amerika Serikat di Universitas Maryland. Lalu juga ada ini contohnya Pak Famudin Agus dari Kementerian Pertanian, dari IPB, dari UGM, baginya itu banyak sekali. Sampai ke Sulawesi. Ini ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan sebagainya. Ini juga dari KLHK, ITB dan sebagainya. Jadi mereka juga terlibat dalam kegiatan IPCC ini. Perlu disampaikan juga kami juga melakukan outreach program. Outreach itu adalah program sosialisasi. Jadi alhamdulillah saya sudah mengunjungi tambahan 33 negara sebagai tugas dari IPCC. Yang terakhir yang saya melakukan outreach itu menuju ke negara Mongolia. Mongolia itu semua negara di
utaranya Cina. Jadi waktu itu saya berkesempatan ke sana, dan ini dalam hal ini IPCC scientist atau ilmuwan-ilmuwan IPCC banyak dikritik orang karena kebanyakan jalan-jalan pakai pesawat terbang. Jadi carbon footprint-nya terlalu besar. Carbon on transportation-nya lumayan besar. Waktu saya di Mongolia itu, saya ketemu seorang PhD di Mongolia. Setelah saya pidato, setelah saya baca outreach, dia manggil saya. Terus dia bilang, "You are my favorite teacher." Loh, bilang, "Siapa lu?" Gue nggak kenal sama lu. Bilang, ya itulah. Karena saya pernah melakukan review untuk editor paper yang dia membuat dia lulus PhD. Saya ingat papernya, dan dia di kawan ini namanya Baik. Baik itu bukan tapi nama biasa di Mongolia, dan dia kita cepat akrab karena saya menjadi editor jurnalnya itu. Jadi ini adalah suatu tambahan sendiri. Selain itu kita juga banyak meeting di UN headquarter. Contohnya di IPCC headquarter di Jenewa, Lalu contohnya di UNESCO di Paris, UNESCAP di Bangkok, ICAO headquarter di Montreal, Kanada, Nobel Peace Prize di Stockholm dan Oslo, lalu juga Uni Afrika headquarter di Addis Ababa, Ethiopia. Itu ada contohnya. Jadi saya juga mungkin bercerita bahwa saya sendiri juga sebagai IPCC member, kita kan disandingkan dengan ini IPCC ini rata-rata adalah seorang profesor, rata-rata. Jadi saya juga merasa malu kalau tidak mempunyai prestasi. Akhirnya dalam awal hingga saat ini, saya awal itu masuk dengan HI indeks saya bernilai 8, dan saat ini sudah 23. Jadi kawan-kawan bisa nanti mencek habis presentasi ini, dan apakah benar demikian. Saya perkirakan bulan Maret dan April tahun depan sudah menjadi 24. Jadi ini apa, kita sebenarnya di IPCC, kita contohnya di working group saya ada 14.000 scientific publication yang kita kaji, dan kita membentuk author team dan melakukan review proses yang cukup tajam. Jadi contohnya ini apa, waktu kita COVID kemarin kita melakukan pertemuan secara online pakai Zoom meeting. Coba diperhatikan ini, orang-orang ini dari berbagai negara. Ini contohnya yang ini kawan saya dari BMKG Ukraina, dan dia terpilih menjadi author di sini. Ini ada yang dari mana? Dari Eropa Timur, dari Jepang, sebagainya. Jadi dibayangkan ini orang sedunia berkumpul dengan waktu Zoom pada jam-jam tertentu. Biasanya jam mengikuti jam Eropa Barat. Ini dia berkumpul dan waktu-waktu tertentu. Jadi bisa dibayangkan mungkin ada yang pagi hari, ada yang mungkin siang hari, ada yang mungkin malam. Jadi waktu tidak tertentu kapan. Ini kami melakukan sidang dan meeting terus-menerus dan sebagainya. Nah, sampai hari ini kita melakukan meeting terus-menerus karena kita masih ada laporan yang perlu kita sampaikan juga. Ini contohnya kita meeting di Irlandia, di kota Dublin. Lalu berikutnya ini ada contoh gambarnya. Ini 1 minggu sebelum COVID melanda Indonesia. Jadi 2 minggu setelah foto ini saya memerintahkan semua anak saya agar kembali ke rumah, pulang. Karena pemerintah sudah menutup untuk masalah COVID. Jadi ini 2 minggu setelah acara ini. Tapi saya masih berkesempatan pulang. Lalu juga yang ini baru juga baru kemarin kita mengadakan pertemuan di Jenewa, Swiss. Ini adalah dari workgroup saya. Bisa dibayangkan ini ketua workgroup saya itu Valerie dari Prancis. Dia mempunyai HI index 74. Bayangkan 74. Lalu di sebelahnya ada dari Kanada, dia mempunyai HI index 42.
Jadi bayangkan, ini saya sendiri 23 atau 24 itu rasa ya mungkin kecil sekali di hadapan mereka profesor-profesor yang besar sekali. Di sebelah saya ada namanya Pak Nurdin. Pak Nurdin ini dari Aljazair. Dia sekarang punya H index 27. Terus sebelah ini ada dari orang Yahudi tapi dari Argentina, profesor profesor sangat terkenal dan sekarang H index-nya 30. Jadi bisa dibayangkan ini bagaimana rata-ratanya. Di sini ada juga kawan saya dari Norwegia, dia H index-nya 42. Dan di sini yang ini ada gambar waktu kami berkumpul di Gua de la Jara di Meksiko. Waktu itu ada meeting juga. Di sini kawan saya dari Cina ini dia mempunyai high index yang lumayan tinggi, 40 high index lumayan tinggi dan sekarang itu udah 42 kalau tidak salah. Jadi bisa dibayangkan saya orang yang kecil, profesor yang kecil berdiri di hadapan profesor-profesor yang mempunyai nilai reputasi yang jauh melebihi saya. Jadi bisa sampaikan di sini bahwa segala perubahan yang terjadi di dunia saat ini menyebabkan perubahan yang lebih cepat tersebar, lebih rapat dan intensifikasi dan belum pernah terjadi dalam waktu ribuan tahun yang lalu. Inilah yang terjadi saat ini. Jadi ini menjadi tugas kita bersama. Inilah menjadi alasan kenapa saya menjadi true believer. Jadi orang yang sangat percaya bahwa perubahan iklim ini pasti dan akan datang. Jadi perlu juga jadi perhatian saat ini di Eropa tuh terjadi pada waktu saya terakhir kemarin ke Jenewa itu ada satu item mereka membahas masalah masuknya NATO. Jadi NATO itu organisasi namanya No Action Task Only, bukan maksudnya organisasi aliansi pertahanan dari Eropa Barat dan Amerika Serikat di Eropa Barat itu NATO. Jadi dia bilang karena mereka menganggap bahwa perubahan iklim adalah satu ancaman non-threat war nomor satu di dunia saat ini. Jadi katanya ancaman non-perang yang paling besar saat ini adalah perubahan iklim. Jadi mereka menganggap itu sudah waktunya beralih untuk antisipasi ke depan. Tapi permohonan mereka untuk menjadi observer di IPCC ini masih ditolak oleh beberapa negara, seperti contohnya Cina, Rusia, India dan sebagainya. Mereka mengatakan untuk apa NATO terlibat terlalu jauh dalam perubahan iklim. Tapi orang-orang di blok barat itu mendukung mereka dan mengatakan perlu dan sebagainya. Jadi itulah kawan-kawan sekalian, untuk teman-teman, saya juga dapat laporan kemarin waktu di Jenewa, APCC ini sudah menyerahkan 3 beasiswa untuk anak Indonesia. Jadi beasiswa untuk PhD untuk anak Indonesia, jadi sudah diberikan dan kita melihat bahwa sekarang ini dengan tadi ada hadiah baru pada bulan ini untuk beasiswa itu akan lebih banyak lagi uangnya gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon perkenannya dan bisa kita diskusikan lebih jauh lagi. Jadi bisa saya dihubungi di Facebook saya, di Twitter, di apa lagi nih, Instagram, lalu juga di YouTube saya. Jadi bisa dikontak sebagainya. Itu saja pada pihak panitia. Terima kasih banyak kepada pihak ITB yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bicara dalam hal ini. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan sekalian. Saya stop sharingnya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Prof. Udah sharing nih mengenai kesehariannya di IPCC bagaimana nih. Mungkin teman-teman kita akan buka nih sekarang. Mungkin ada yang masih penasaran, Bapaknya itu ngapain aja sih setiap hari di situ gitu kan. Mungkin bisa di raise hand saja ya yang ingin bertanya, disilakan. Yang ingin bertanya disilakan langsung saja raise hand gitu ya. Silakan menyebutkan nama dan juga instansinya dari mana. Oke.
Selagi teman-teman yang ingin bertanya, disilakan langsung saja raise hand. Langsung saja dihidupkan fitur raise hand-nya, dan langsung saja menyebutkan nama dan juga instansinya dari mana. Nggak suruh bayar ini, tenang aja nggak suruh bayar. Saya sendiri sudah banyak berbincang-bincang dengan kampus-kampus se-Indonesia, baik dari Aceh, Tanjung Pura, dari dari Cendana dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, bagi saya ITB ini sangat penting karena banyak orang pintar di sini. Itu ada yang lesan tuh. Oh iya, silakan. Bapak dari Sekretariat TKN PSL, disilakan Pak. Ya, selamat sore semuanya. Pak Edwin, apa kabar? Ya, saya dulu salah satu mahasiswanya Pak Edwin waktu di Universitas Indonesia. Wow. Iya. Saya ingin bertanya, kita kan mau sharing aja nih. Mungkin kan kebanyakan peserta yang hadir di sini kan baru lulus S1 atau S2 atau yang ada yang masih kuliah. Kira-kira nih selain dari tadi dibilang H-indeksnya halu tinggi untuk menjadi bagian dari IPCC team, apa sih hal-hal yang lain untuk menuju ke sana step by step-nya bagi kita untuk lesson learn yang bisa dibagikan oleh Prof. Edwin kepada kita, kepada para pemula gitu. Ya baik, mungkin saya harus menyebutkan di sini bahwa perwakilan atau focal point untuk Indonesia terhadap IPCC-nya berada di Kementerian KLHK. Jadi itu adalah yang pasti. Jadi kalau kita ingin maju, kita mengajukan tadi persyaratan itu mengajukan ke KLHK. Waktu itu saya tahun 2014 saya mengajukan ke KLHK dari BMKG karena waktu itu saya bertugas di BMKG. Lalu KLHK akan berdiskusi pada Kementerian Luar Negeri, dia akan mengatakan bagaimana kita ini apakah kita layak atau mampu untuk menominasikan orang di badan PBB seperti ini. Lalu Kementerian Luar Negeri akan mengkalkulasi, jadi biasanya caranya begitu. Nah, tapi sebenarnya pihak Kementerian Luar Negeri itu sangat mendukung kalau ada orang Indonesia yang ingin masuk ke dalam sistem PBB. Karena Indonesia itu masih kurang. Jadi kita adalah negara nomor 4 dalam hal populasi, tapi dalam hal representasi di badan-badan dunia itu kita masih kurang. Jadi mereka akan berjuang habis-habisan. Nah, saya waktu itu sampai sebelum ke Dubrovnik, sampai di Dubrovnik juga disampaikan bahwa ada 10 negara yang sudah menyatakan akan mendukung pencalonan saya. Itu berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri. Jadi Kementerian Luar Negeri akan membantu kita. Dia akan membuat surat kepada seluruh perwakilan orang-orang sedunia melalui perwakilan di Jenewa biasanya. Gitu. Kebetulan itu tuh Dubrovnik itu nggak terlalu jauh dari Jenewa. Mungkin itu bisa menjelaskan dikit. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Prof. Mungkin dari Bapak Aryo Sahid Sujiwo tadi apakah sudah jelas, apakah ada pertanyaan kembali Pak? Saya ada follow up question sih Pak. Ya. Itu apakah memungkinkan, tadi dibilang kan Bapak dari sebelumnya kerja di BMKG, terus istilahnya mengajukan diri ke KLHK. Ada nggak sih kesempatan atau peluang bagi kita yang tidak bekerja di BMKG ataupun KLHK untuk bisa tergabung, atau itu satu. Terus yang kedua itu informasi hal-hal seperti ini, sepertinya walaupun itu udah banyak online, tapi istilahnya belum ada banyak yang tahu ya Pak ya tentang prosedur seperti pencalonan ini, karena saya yakin juga banyak yang lulusan S3 di Indonesia pun yang cukup baik, tapi belum, karena tidak ada kesempatan atau peluang ini, jadi tidak bisa
mendaftar gitu Pak. Ya benar Pak. Jadi ini namanya IPCC itu lembaga perubahan iklim. Tapi tidak harus orang yang mengerti perubahan iklim. Jadi kan tadi ada masalah adaptasi dan mitigasi. Jadi orang-orang dari sektor kehutanan bisa mendaftar, sektor transport bisa mendaftar, sektor energi bisa mendaftar, sektor kelautan bisa mendaftar juga. Jadi ini terbuka untuk siapa saja. Saya sendiri mendaftar dulu dibantu kawan saya orang Malaysia, kebetulan dia orang matematika dan orang kelautan, dan dia banyak berkecimpung dalam masalah perubahan iklim. Tetapi bos kami di IPCC itu adalah orang dari ekonomi masalah energi di Korea. Jadi dia orang ekonomi dan bisa terlibat aktif. Jadi kebanyakan kalau dari atasan kami orang Prancis itu adalah orang kelautan. Yang bagian waktu itu duanya ada orang dari dari masalah perkotaan di Afrika Selatan dan orang profesor masalah lautan di Jerman. Dan wakil grup tiganya adalah orang ekonomi lagi dari Inggris dan juga dari India, masalah mitigasi. Jadi ini bisa terbuka untuk semua orang, karena saya yakin perubahan iklim ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semua aspek kita dari sejak kita bangun hingga kita tidur lagi itu masalah perubahan iklim yang akan menyangkut kemana-mana. Jadi silakan Bapak untuk kalau merasa mampu untuk berkompetisi silakan maju saja. Saya tidak mungkin melarang siapapun juga. Silakan. Tetapi kita sudah tadi saya sudah sampaikan, saya adalah wakil kedua Indonesia di sini. Sebelumnya ada Profesor Susta Miharja. Setahu saya dia masih hidup dan saya sering bertemu dulu dalam masalah hujan asam. Jadi hujan asam sendiri juga berhubungan dengan meteorologi. Jadi ini masalah-masalah di dunia meteorologi ini sekarang sudah menguasai hajat itu orang banyak. Jadi karena itulah. Tapi saya persilakan siapapun juga silakan maju saja gitu. Kalau setahu saya di orang Malaysia menjadi anggota IPCC adalah orang dari masalah bencana dan dia sampai saat ini masih menjadi member. Juga tadi saya sudah sampaikan ada orang dari Ukraina, dari orang BMKG-nya, tetapi memang sebagian besar dari orang IPCC adalah orang BMKG, tetapi bukan harus. Jadi orang banyak dari kampus-kampus dan sebagainya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Prof. Gimana Pak Aryo, apakah sudah jelas atau ada pertanyaan kembali? Ya, terima kasih Prof. Edwin, sangat menarik sekali. Mungkin saya monitor dulu ya Pak ya. Nanti kalau ada lagi kalau ada pertanyaan lagi saya sampaikan. Ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Aryo atas pertanyaannya. Baik, teman-teman yang lain dari mahasiswa mungkin ada yang bertanya atau mungkin dari institusi lain ada yang bertanya kembali mengenai kehidupan di IPCC bersama Pak Prof. Edwin hari ini. Oke, selanjutnya Pak ada pertanyaan ini dari tadi ada yang raise hand. Ya, dari Agastya. Halo Kak, silakan. Baik, selamat sore Pak. Terima kasih atas sharingnya yang luar biasa tadi Pak. Perkenalkan, saya Agastya dari mahasiswa meteorologi ITB. Nah, saya izin bertanya Pak, apakah untuk badan-badan yang berwenang mengeluarkan green label itu masih di bawah pengawasan IPCC ya Pak? Ya bukan pengawasan, kita tuh ada namanya task force inventory. Jadi tadi saya bilang IPCC ada 3 grup, 1, 2, dan 3. Sebenarnya ada grup keempat yang namanya task force inventory. Jadi kalau mungkin saya gambarkan tadi,
Ini di sini ada tadi yang, nah ini Pak yang mohon maaf ini bisa dilihat di sini. Itu dia ada working group 4 sebenarnya, yang task force inventory itu. Nah ini mereka yang membuat guidance. Guidance itu akan terus diperbarui. Dalam sistem laporan dan sebagainya. Jadi mereka lah yang membuat cara itu, dan cara itu harus dipakai orang sedunia. Nah caranya dalam istilah yang sekarang itu namanya MRV, measurable, reportable, dan verifiable. Nah verifiable-nya bagaimana kita memverifikasi itu? Tentu saja memakai, jadi cara laporan ini bisa dibandingkan dengan laporan dari negara lain. Gitu. Jadi mereka akan mengeluarkan guidance masalah itu. Nah ini saya masalah yang ini apa? Di sini kan ada working group 1, 2, dan 3, dan sebelahnya ada Task Force on National Greenhouse Gases Inventory. Nah, dialah yang membuat macam guidance bagaimana kita mengukur masalah-masalah green labeling dan sebagainya. Saya rasa mungkin itu bisa mengerti, Mbak ya. Baik, Pak. Izin bertanya kembali, Pak. Saya ingin tahu lebih jauh, Prof, untuk Indonesia sendiri, kasus greenwashing-nya itu seberapa jauh terkait dengan greenwashing di Indonesia itu seberapa jauh ya, Prof? Balik mana, Pak? Pertanyaannya? Untuk Indonesia sendiri itu sejauh mana kasus greenwashing-nya? Seperti itu, Prof. Greenwashing itu maksudnya gimana sih? Yang ada beberapa kasus yang beberapa perusahaan yang membeli green certificate untuk perusahaannya. Itu termasuk dalam perdagangan karbon ya. Ya, pemerintah kita belum ratifikasi atau belum melakukan masalah perdagangan karbon itu. Ini contohnya saja misalnya untuk PLN untuk bagaimana karbon di PLN ini. Tapi Indonesia tidak memiliki border kecuali dengan Papua Nugini dan Malaysia di sebelah pulau tertentu saja. Jadi selebihnya kita tidak memiliki border. Nah kalau biasanya kalau negara-negara yang berhubungan langsung bordernya dengan negara orang lain biasanya memiliki masalah dalam perdagangan karbon dan sebagainya. Jadi pasar karbonnya ditetapkan. Jadi biasanya disitulah mereka kadang-kadang mengalihkan karbonnya jadi dalam perdagangan karbon memakai dari pasar karbon Eropa. Jadi biasanya disitulah. Mbak ini mahasiswa ITB juga ya? Iya Pak, benar. Ya agak terlalu jauh nih bicaranya, tapi biasanya untuk mahasiswa S2, S3 ini mungkin ada gunanya kalau masalah perdagangan karbon seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah menurut saya. Kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Sama juga masalah pajak untuk karbon itu sampai hari ini masih belum diberlakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah itu agak kebingungan juga karena kemarin udah BBM naik segala macam, sekarang udah COVID jadi dengan ancaman inflasi dan krisis ekonomi yang kelihatannya akan datang dengan cepat dan sebagainya. Jadi pemerintah agak bingung juga. Tapi rencananya pajak karbon itu akan diterapkan juga. Tapi kalau penerapan pajak karbon mungkin tidak sampai task force inventory juga di IPCC. Tapi kebijakan dari pemerintah masing-masing. Baik, terima kasih banyak, Prof. Ya. Baik, terima kasih juga Kak Agustia dan juga Pak Prof. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bertanya kembali. Kita punya waktu cukup lama ini. Kita akan masih bisa diskusi bareng-bareng di sini. Oke, disilakan Kak Alivia.
Oke, selamat sore Pak. Ya, Apakah suara saya jelas? agak bergema, Pak. Oke, bentar ya Pak, maaf. Tes, apakah udah jelas sekarang? Ya, lebih baik. Oke, perkenalkan nama saya Alfia Rizky Ramdini. Saya mahasiswa meteorologi dan di sini saya ingin bertanya Pak. Sebetulnya saya juga cukup tertarik ya Pak soal bagaimana sebenarnya peran IPCC dalam khususnya di COP gitu karena sejak dari yang COP24 kalau nggak salah yang ada di Katowice itu saya juga waktu itu udah cukup ikut-ikuti juga gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini setelah COP26 yang ada di Glasgow kemarin itu kan banyak fokusnya itu kayak semacam climate pact gitu ya. Terus untuk yang di Mesir untuk tahun ini itu kira-kira ada highlight atau ada hal yang benar-benar jadi topik diskusi terbesar dari IPCC itu sendiri tidak ya Pak? Terima kasih. Ya, biasanya dia mengambil topik-topik dari keluaran IPCC. Jadi yang belum dibahas saat ini adalah masalah mitigasi dan adaptasi keluaran dari AR6. Itu yang dibahas oleh meeting di Glasgow ini masih keluaran dari working group 1. Jadi working group 2 dan 3 itu belum dibahas. Nah, itu akan menjadi topik utamanya. Nah, tapi perkiraan saya sebenarnya masalah perundingan perubahan iklim ini sudah cukup baik dan bagus. Jadi perubahan dari Kyoto Protocol menjadi Paris Agreement itu sudah banyak sekali kemajuan yang berarti. Dan sekarang ini sudah banyak dikenal istilah dari laporan special report untuk 1,5 derajat, yaitu istilah-istilah misalnya zero carbon emission. Itu istilah-istilah kami sebenarnya di IPCC. Tapi sekarang sudah mendunia dan semua orang sudah pakai istilah itu. Seakan-akan pakai kata wajib zero carbon emission. Itu bukan artinya semua orang hidup tanpa emisi, tidak mungkin. Kita semuanya adalah makhluk karbon. Kita tidak membahas masalah saintifik di sini. Tapi kita melakukan upaya supaya karbon yang kita emisikan itu dapat balance dengan upaya pemerintah untuk menyerap karbon yang sudah diemisikan tersebut. Nah, itu istilah balance itu artinya ke sana. Nah, jadi mungkin yang jadi tadi pertanyaan Mbak tadi, mungkin yang penting itu adalah laporan working group 2 dan working group 3. Ya gitu, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin dari Alfia? Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih juga. Baik, pertanyaan berikutnya ada datang dari Syifa. Silakan, Syifa. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya saya mau bertanya, menurut Prof sendiri itu, bagaimana IPCC itu memonitoring progres seluruh negara dalam mengurangi dampak perubahan iklim? Ya itu, jadi itu ada istilah yang baru namanya global stocktake. Global stocktake itu adalah upaya kita mengontrol secara periodik. Jadi setiap 5 tahun sekali akan dikontrol apakah suatu negara itu sudah berkontribusi dengan kontribusi sukarela yang telah mereka buat itu. Jadi semua negara akan mencantumkan apa kontribusi sukarelanya. Nah, saat ini Indonesia sudah ingin merubah dari kontribusi yang kemarin, ingin merubah dengan memasukkan unsur-unsur dari lautan. Kalau menurut saya itu tetap saja dari unsur lautan itu boleh-boleh saja, tetapi tetap saja harus diverifikasi dan disetujui oleh IPCC. Kemudian setelah disetujui oleh IPCC, dibawa dulu ke sidang-sidang COP yang di bawah UNFCCC. Nanti kita akan minimal perlu berapa tahun gitu, 3 tahun dari sidang-sidang SAPSA pindah ke sidang SBI dan kemudian diterapkan. Nah, setelah itu kita boleh masalah ekonomi hijau biru dan selanjutnya. Jadi sudah bisa menghasilkan insentif untuk masalah
mitigasi perubahan iklim dari sektor kelautan. Nah, itu yang tujuan yang sebenarnya dicapai. Saya lupa lagi dari pertanyaannya apa? Mengontrol kan, mengontrol. Jadi itulah. Jadi rencananya tahun 2023 itu menjadi tahun pertama kita melakukan monitoring. Jadi 2023 bagaimana rencananya pemerintah negara maju itu rencananya akan memakai satelit. Observasi satelit itu akan mengontrol apakah suatu negara itu sudah melakukan mitigasi dengan benar atau belum. Karena sampai saat ini dikhawatirkan ANDC yang sudah kita kasih ke COP meeting itu hanya berlaku hanya sepertiga dari yang kebutuhan yang kita perlukan. Jadi untuk kita menahan laju perubahan iklim itu 1,5 derajat itu membutuhkan 3 kali lipat dari yang kita sudah ajukan secara sukarela itu. Jadi nanti rencananya akan dikontrol, rencananya pakai satelit dan IPCC akan mengumumkan apa menjadi kontrol itu setiap 5 tahun. Jadi tahun 2023 dan juga tahun 2028, lanjutkan lagi tahun 2033 dan seterusnya. Jadi rencananya begitulah. Jadi dalam pengontrolan ini tentu saja IPCC akan dilibatkan secara aktif. Itu saja Mas Ferry. Oke, baik, terima kasih Pak Prof. Mungkin dari Syifa ada. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Namun saya ada satu pertanyaannya lagi. Kalau menurut Prof itu sendiri, kalau untuk persentase kesadaran masyarakat Indonesia sendiri itu gimana ya terkait dengan periklim itu? Dan terus kalau misalnya emang kesadaran masyarakat di Indonesia itu masih kurang, kayak bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai periklim itu? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya Pak. Jadi pernah ada suatu sensus dari saya nggak tahu Pak, lembaga-lembaga keuangan sedunia. Jadi dia menyebutkan ada 3 negara yang sangat reluctant, sangat tidak bergerak dalam masalah perubahan iklim ini. Jadi dia menyebutkan negara pertama adalah Amerika Serikat, yang kedua adalah Indonesia, yang ketiga adalah Saudi Arabia. Jadi ini sebenarnya yang sulit sekali masalah implementasi, masalah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kenapa ini sulit? Katanya negara kayak Indonesia itu masih terus dikotomi antara kebutuhan tradisional dan kebutuhan modern seperti saat ini. Jadi masalah-masalah misalnya kalau kita melakukan mitigasi misalnya, ini kan sekarang ini ada negara yang kalau nggak salah Selandia Baru, semua sapi itu dilarang untuk apa? Dilarang untuk menguap atau apa tuh? Kayak sapi bunyi bo gitu kan, dia mengeluarkan metan. Katanya dilarang untuk kentut juga, sapi dilarang untuk kentut. Nah gitu, jadi istilah-istilah yang sebenarnya agak sulit untuk dimasukkan ke dalam orang awam. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan memang negara kayak Indonesia ini, kita kan mayoritas negara ini ada negara-negara yang mempunyai sifat patriarkatnya tinggi sekali. Jadi mengambil unsur dari apa yang dikatakan oleh para kiai, pendeta dan sebagainya itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Nah ini jadi organisasi seperti NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu akan menjadi penting sekali. Nah itulah untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2 tadi, bagaimana caranya kita harus terus mensosialisasikan, melakukan outreach terus-menerus, terutama kepada organisasi keagamaan dan sosial cultural yang ada di Indonesia. Dengan cara itu kita bisa merubah sifat-sifat yang ada di Indonesia. Ya mungkin orang bingung juga kenapa orang seperti Pak Erwin ini menjadi true believer yang sangat percaya pada perubahan iklim. Ya, karena di agama saya sudah jelas namanya perubahan iklim itu sesuatu yang nyata.
Jadi memang lautan ini kita dipanaskan dan lautan ini meluap. Jadi kita dengar di mana-mana. Nah, sekarang di Banten itu, di Pantura Jawa itu memang sudah terjadi pasang surut. Di pasang surut itu di lautan yang tadinya pantai-pantai yang tadinya pantai putih bersih, sekarang pantainya jadi kayak pantai apa lahan-lahan rawa gitu. Ini karena lautannya meluap gitu. Nah itulah, jadi ada perubahan persepsi dari masyarakat ini bagaimana kita menganggap perubahan iklim ini untuk dilihat ke depan ini. Jadi bukan artinya kita lari ke gunung dan kita menghindari perubahan iklim begini, tapi kita banyak yang bisa kita lakukan dan merubah persepsi yang biasa kita lakukan dengan cara-cara yang lebih baru lagi. Jadi saya rasa ini pendekatan yang perlu dilakukan dengan unsur keagamaan dan sosio-kultural yang bisa dilakukan untuk Indonesia ini. Jadi demikian Mas Putu atau Mas Ferry. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Mungkin dari Syifa ada lagi sih Pak? Terima kasih Prof atas jawabannya yang luar biasa. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi, mungkin itu terakhir ya. Jadi kalau saya mau nanya, kalau misal menurut Prof itu sendiri, apakah mungkin Indonesia, kayak masyarakat Indonesia bisa mengerti terkait mengenai periklim itu sendiri? Soalnya kalau misalnya dilihat kan kayak periklim itu kan kayak masuk kayak ke materi apa sih meteorologi gitu ya. Sedangkan kayak jurusan meteorologi di Indonesia itu sendiri itu kan kayak baru dikit, kayak bahkan belum merata gitu, baru ada cuma beberapa di Indonesia. Itu gimana, Prof? Makasih. Ya memang itu di mana-mana memang meteorologi itu sebagai tadinya kan buangan saja. Saya juga hanya kecemplung dalam dunia ini gitu. Jadi saya mau nggak mau harus mendalami ini. Saya melihat bahwa Indonesia itu ya, kita merasa apa yang sudah kita lakukan itu sudah banyak yang ada benarnya juga. Dalam hal mitigasi saya perlu mengangkat apa yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah kita dalam hal waktu kita konversi dari minyak tanah menjadi LPG. Sekarang ini kita konversi lagi dari LPG, pemerintah mulai membagi-bagikan kompor listrik induksi. Nah itu. Nah menjadi pelajaran juga waktu kita mengkonversi dari minyak tanah menjadi LPG itu atas perintah dari Wapres saat itu yaitu Yusuf Kala, kita dapat melakukan dengan cepat sekali dan apa yang dikatakan oleh pemerintah itu rakyatnya langsung melakukan dengan baik. Jadi sebenarnya itu adalah pelajaran sejarah untuk negara Indonesia bahwa kita bisa melakukan mitigasi dengan cepat sekali dan dapat melakukan dengan baik. Jadi saya sangat optimistis sebenarnya Indonesia itu kayak tadi saya bilang karena orang kita itu orangnya bersifat patriarkat. Jadi apa dia misalnya dengar kata-kata Habib, dengar kata-kata Ustadz dan sebagainya akan dilaksanakan segera. Dan misalnya kayak masalah COVID ini kan juga bahwa orang sudah melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah, jadi COVID ini dan si vaksin ini bisa tersebar ke seluruh masyarakat dengan cepat sekali. Jadi kayak di keluarga saya semuanya sudah vaksin 2 kali, jadi kita mendengar apa kata pemerintah. Jadi saya rasa ini suatu gambaran yang perlu jadi arah dari sejarah bahwa negara kita sebenarnya dapat digerakkan dengan cepat dan hasilnya bagus. Jadi yang menjadi gambaran dan kan sekarang tuh negara kita banyak dipuji orang-orang luar. Bisa negara ini kok bisa divaksin dengan ratusan juta orang secepat ini ya. Dan juga kita dulu melakukan pergantian dari minyak tanah ke LPG itu dengan cepat sekali. Jadi saya akan optimis dalam soal itu. Dan masalah apa yang kalau kita melakukannya dengan baik-baik dan hati-hati, tentu kita dapat memberi gambaran bahwa mitigasi ini diperlukan dan sebagainya. Nah, jadi tadi anggapan bahwa 3 negara di dunia yang akan
sulit sekali untuk mendapat pemahaman dalam masalah perubahan iklim. Saya rasa itu bisa dihindarkan kalau kita dengan melakukan kerjasama dengan baik antara pemerintah dan rakyatnya. Jadi itu saja Mas Ferry itu depan dari saya. Baik, terima kasih Pak Prof. Mungkin dari Siva, Pak ada lagi Siva? Terima kasih Prof atas jawabannya. Mungkin itu udah cukup sih pertanyaannya. Terima kasih kepada Prof dan Kak Ferry. Oke, terima kasih sih Pak atas pertanyaannya. Nah, Pak Prof, mungkin berikutnya mungkin Ferry juga nih yang bertanya nih, karena mungkin penasaran sekali mengenai perubahan iklim. Apakah Pak Prof di Indonesia saat ini tuh Pak Prof banyak sekali sudah digencarkan mengenai perangkat-perangkat kendaraan yang berubah menjadi listrik ataupun kendaraan listrik. Apakah kendaraan listrik ini menjadi salah satu bentuk mitigasi dari perubahan iklimnya, apakah atau menjadi sebuah tantangan? Apakah itu apakah sebuah solusi dari perubahan iklim, Pak Prof? Ya ini tantangan yang luar biasa. Jadi memang ini adalah dasar untuk kemajuan ekonomi kita karena kita memiliki sumber daya nikel yang besar sekali. Nikel itu untuk baterai. Baterai sendiri bukan untuk menghasilkan listrik, tetapi untuk menyimpannya. Jadi harus hati-hati dalam soal itu. Bukan untuk menghasilkan listrik, tapi menyimpannya. Tapi itu sangat dipentingkan. Yang berikutnya kita harus yakin lagi bahwa dalam kita mengganti mobil listrik itu, kita harus yakin bahwa sumber dari tenaga listrik yang kita hasilkan itu benar-benar bersih. Jadi benar-benar merupakan sumber tenaga yang bukan dari unsurnya kembali ke batu bara juga, sama aja bohong. Jadi kalau kita menghasilkan memberi makan mobil listrik itu dengan sumber dari batu bara juga sama aja bohong. Nah sekarang itu ini adalah tugas dari Departemen Meteorologi atau manapun untuk kita bisa beralih fungsi, misalnya sumber-sumber listrik kita itu dipilih dari sumber-sumber yang renewable. Yang renewable contohnya dari non-fossil fuel, bisa saja macam-macam. Contoh yang paling nyatanya, paling mudah dan paling banyak dipakai di Indonesia saat ini adalah sumber dari panas bumi. Panas bumi itu sangat baik sekali karena sekali kita menyalakan on di nyala panas bumi itu, pembangkit panas bumi itu akan menyala terus sampai panas buminya hilang atau gunung berapinya hilang. Jadi hal yang demikianlah kita harus hati-hati dan itu saya menjadi tantangan kita dari masalah meteorologi dan sebagainya itu untuk mengawal dari masalah mitigasi ini sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dari hulu ke hilirnya itu harus bersih, energinya itu benar-benar bersih dan itu akan menjadi kemajuan kita suatu bangsa baik dalam masalah teknologinya dan kemudian kita bisa menyalurkan energi yang bersih tersebut. Lalu juga dalam masalah konsumen sehari-hari, misalnya contohnya AC, masalah tadi kan ada kompor listrik induksi, tadi ada masalah AC, kulkas dan sebagainya. Jadi kalau bisa itu semua peralatan-peralatan listrik di rumah orang-orang itu kalau bisa yang mempunyai efisiensi tinggi. Jadi efisiensi tinggi itu artinya tidak menghambur-hamburkan energi untuk hal-hal lain yang seperti tidak perlu. Jadi gitu. Jadi saya sudah mengatakan ini berkali-kali pada ini waktu itu ada organisasi pemerintah namanya Badan Standarisasi Negara BSN namanya, Badan Standarisasi Nasional. Jadi mereka tuh mengeluarkan macam standarisasi itu peralatan-peralatan rumah tangga yang bukan hanya bersih dalam masalah pemakaian listrik, tapi efisiensinya tinggi sekali dalam hal pemakaian sumber daya listriknya. Jadi dia akan memakai dengan baik sekali. Jadi ini sebenarnya tugas kami di IPCC untuk terus menggalakkan hal seperti ini. Ya, mungkin gitu Pak Ferry.
Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Wah, sangat menarik sekali ini pembahasannya mengenai climate change gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya kembali? Ya ini kan orang-orang meteorologi ya, jadi saya sebenarnya sangat senang sekali untuk bicara di sini karena orang meteorologi ini akan menjadi panduan dalam masyarakat ke depan Ya, dalam publik. benar sekali Pak Prof. Mungkin teman-teman yang lain? Mungkin saya juga perlu gambar ini bahwa saya melakukan outreach ini ke negara-negara Asia. Jadi tadi kan saya sudah memberi peta negara-negara yang pernah saya kunjungi. Ada kalau dari Jeli melihat kotanya ada negara Nepal, Iran, dan Saudi Arabia, Mongolia, dan itu negara-negara yang belum kepikiran sebelum ini. Saya sendiri juga belum kepikiran, dan kita banyak dikritik kalau orang-orang itu dari orang-orang Iran katanya, bahwa kita sebagai penyebab perubahan iklim, bahwa kita vulnerable, sebagainya. Nah, saya sebenarnya punya prinsip begini bahwa nama vulnerable itu semuanya vulnerable, baik Indonesia atau Malaysia dan sebagainya. Cuman kita vulnerable-nya dalam hal yang berbeda-beda. Nah, kita tidak mengangkatnya saja. Jadi waktu di Iran saya dikritik karena saya pernah salah mengucapkan kalimat Persian Gulf. Persian Gulf dalam bahasa Inggris artinya selat apa namanya? Selat Persia. Selat. Nah, saya waktu itu menyebutnya Arabian Gulf. Jadi ternyata yang saya sebutkan itu menyebabkan ada tension sedikit, orang ini kan pada ngamuk. Saya suruh minta maaf. Akhirnya dari sekretariat APCC dia minta maaf apa yang saya sebutkan tadi, ya udah selesai gitu saja. Jadi masalah-masalah ini kita harus hati-hati juga. Jadi karena saya juga selain bicara di Iran, di Teheran, saya juga pernah bicara di Saudi Arabia, di Riyadh. Sepulangnya dari Riyadh itu, karena saya datang dengan istri saya, langsung kita manfaatkan, kita pergi umroh. Langsung saya mampir di Jeddah dan melakukan umroh ke Mekah. Jadi benar-benar umroh backpacker waktu itu. Jadi saya sebenarnya sudah 2 kali umroh dengan cara demikian, dengan cara backpacker ini. Pertama dulu dari Doha karena kita menghadiri sidang COP meeting di Doha, dan yang berikutnya adalah sidang IPCC yang ada di Riyadh tadi, saya ceritakan tadi. Jadi memang IPCC ini sudah memberi warna dalam kehidupan saya secara pribadi dan secara masyarakat. Insya Allah ada gunanya untuk masyarakat dan baik lokal maupun internasional. Demikian Mas Ferry. Ya, baik Pak Prof. Terima kasih sekali. Luar biasa sekali Pak Prof. Sangat memotivasi dan luar biasa. Kalau Ferry disuruh pun Ferry juga mau. Pak Prof, tadi juga Pak Prof menggubris mengenai beasiswa Pak Prof. Bagaimana sih informasi beasiswa tersebut Pak Prof? Ya, memang saya sendiri juga dipilih untuk menjadi mengawal program beasiswa ini. Tapi saya tidak boleh menginterview calon beasiswa dari Indonesia. Yeah. Waktu itu yang saya kawal ada negara-negara Afrika dan sebagainya. Jadi silakan saja, ini APCC terbuka. Jadi apa saja masalah energi, masalah hutan, masalah laut, apa saja silakan. Terutama yang dari mahasiswa meteorologi. Dan mereka biasanya mengutamakan dari S3 doktoral. Dan kemarin ini kita dapat mengelola hadiah Nobel itu dan bantuan dari Prince of Monaco. Jadi negara Monaco yang kecil itu bukan hanya jagoan dalam hal Formula One, tapi juga dia banyak memberi bantuan beasiswa kepada IPCC. Dan kebetulan bulan ini IPCC mendapat hadiah dari Uni Eropa, dan setengahnya sekitar 500.000 euro itu dihibahkan dalam pengelolaan beasiswa IPCC.
Jadi silakan saja buka IPCC Scholarship. Itu yang jadi ketuanya itu kawan saya dari Amerika, namanya Koberet, dan kawan saya dari Tanzania kalau nggak salah, dari wakil orang pemerintah tempat Singwe, koalisi Singwe. Jadi 2 orang itu yang mau mengelola beasiswa itu. Jadi kalaupun nanti coba ngelamar dan mau kontak-kontak sama saya, silakan saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof atas informasi yang mengenai beasiswa tadi dari IPCC. Mungkin teman-teman yang mau mengambil program doktoral nantinya bisa dicari-cari informasinya mengenai beasiswa dari IPCC. Oke, itu dia tadi teman-teman. Mungkin lagi satu pertanyaan, mungkin ada yang mau lagi dari teman-teman? Ya, saya ini kan sudah banyak jalan-jalan. Banyak naik pesawat nih. Ada yang pergi ke Amerika, ada yang ke ibaratnya saya sudah keliling dunia. Saya pernah keliling dunia dari Indonesia naik pesawat ke Seattle, lalu kita bukan ke Seattle, ke Montreal, lalu pernah dari Montreal juga dari Seattle itu ke India. Jadi berangkatnya ke arah timur, kembalinya dari arah barat. Saya pernah melakukan itu. Jadi percaya sama saya bahwa bumi itu bundar. Adanya begitu. Oke, benar sekali. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan kembali nih Pak Prof dari teman-teman semuanya. Oke, mungkin kita cukupkan saja untuk sesi tanya jawab pada kali ini ya teman-teman ya. Untuk berikutnya, untuk informasi lebih lanjut mungkin nanti akan diinformasikan melalui email maupun dari Instagram resmi dari HMM Atmosfera ITB. Untuk berikutnya, nanti kita akan simak dulu. Mungkin ada closing statement dari Pak Prof. Ya kalau saya boleh mengatakan bahwa sebenarnya perubahan iklim itu sesuatu nyata. Jadi sudah ditemukan sekitar 150 tahun yang lalu dari saintis di Swedia bahwa perubahan yang dari gas rumah kaca itu akan menaikkan suhu bumi. Dan di sini sebenarnya sudah dicantumkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fitar bahwa apabila terjadi kiamat itu bahwa lautan yang sangat luas ini akan dipanaskan dan akan terjadi lautan itu menguap. Dan ini yang sedang terjadi saat ini. Jadi itu ada kenyataan dan fakta sejarah yang dilihat sehari-hari. Jadi kita lihat di mana-mana emang kejadian iklim yang lebih ekstrim itu sudah terjadi di mana-mana. Kayak adanya kebakaran hutan dan sebagainya, banjir dan sebagainya, ekstrim panas dan sebagainya. Jadi ini suatu dunia di mana kalau NATO bilang nanti akan menjadi bencana yang ancaman non perang terbesar. Setelah ini adalah perubahan iklim, bukan COVID lagi. Gitu. Jadi ini ada tugas kita bersama dan saya mengharapkan sebenarnya para mahasiswa dari meteorologi dan klimatologi terutama dari ITB ini kan pintar sebenarnya. Jadi mungkin saya bilang indeks saya mungkin 24 ya. Ya nanti mungkin dari sini keluar lagi bisa indeksnya jadi 40 dan sebagainya. Ya, ada yang lebih pintar dari saya, ya silakan saja. Jadi ini adalah masa depan kita, jadi sangat cerah sekali untuk bicara masalah perubahan iklim. Jadi silakan digeluti saja, masuklah ke badan dunia, baik IPCC, UNFCCC dan sebagainya. Ini ada WMO, dan ada macam-macam lah. Saya juga terlibat di beberapa kegiatan di WMO. Saya juga udah beberapa kali ke kantor
markas utama dari kantornya WMU di Jenewa, dan jadi saya tidak menyesali untuk belajar meteorologi pada umumnya. Jadi silakan kalian belajar yang benar dan jadi orang yang benar. Jadi ke depannya kita dapat menjadi generasi muda yang dapat lebih mengerti masalah perubahan iklim dan cara mengatasinya ke depan. Ini saja untuk dari saya. Terima kasih, Mas Heri. Oke, terima kasih Pak Prof untuk closing statement-nya, luar biasa sekali pesan untuk kita mahasiswa Indonesia. Semoga nantinya bisa menjadi bagian dari APCC untuk perwakilan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Prof untuk waktunya pada sore hari ini sudah berbagi pentingnya materi kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan semua hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu berikutnya Bapak Prof kita akan memberikan sertifikat penghargaan ini kepada Pak Prof karena sudah mengizinkan waktunya untuk berbagi bersama kami. Persembahan dari Badan Pengurus dari Himpunan Mahasiswa Meteorologi ITB. Untuk itu kepada Kak Rafli, disilakan. Baik, selamat sore Prof. Edwin. Sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan hadir sebagai pembicara kali untuk kegiatan Silamos pada kali ini ya. Dan semoga dengan diadakannya acara Silamos dan IPC ini tuh dapat meningkatkan awareness ya mengenai perubahan iklim dan meningkatkan pengetahuan kita nih bahwasannya tuh ada loh IPCC gitu sih. Nah mungkin dan sebelum juga mohon maaf kalau jika ada kekurangan dalam kegiatan pada kali ini. Mungkin dari kami hanya bisa untuk saat ini hanya bisa memberikan sertifikat ini itu Prof. Mungkin itu tadi kayak masih ada yang ingin bertanya, ada yang angkat tangan. Halo, tadi ya. Ya. Tidak ada Prof. Mungkin langsung pemberian sertifikat mungkin ada dokumentasi dari teman-teman. Oke, mungkin langsung ke sesi foto bersama ya. Foto bersama dengan Kak Rafli dengan Prof. Edwin dulu ya. Oke, mungkin dari Kak Zizi mau memandu. Oke, untuk foto 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zizi dan Kak Rafli, dan terima kasih Pak Prof juga. Mungkin kita sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya teman-teman ya. Mungkin bisa dihidupkan kamera terlebih dahulu teman-teman yang hadir saat ini juga. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kembali, mungkin bisa langsung saja menghubungi Bapak Profnya, Pak. Ya Pak Prof ya, bisa melalui Instagram Pak Prof ya. Maupun dari sosial media Pak Prof. Mungkin bisa dihidupkan kamera teman-teman semuanya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu untuk penutup pertemuan kita pada sore hari ini. Sangat singkat sekali pertemuan kita pada sore hari ini. Walaupun singkat, tapi tetap kita harus mengambil hikmah dari hal ini semuanya. Semoga apa yang didapatkan hari ini bersama Pak Prof. Edwin dapat bermanfaat ya. Sangat luar biasa sekali dapat bertemu dengan salah satu member dari IPCC. Ya, semoga nanti kita bisa menjadi salah satu member dari itu juga. Oke, masih menunggu teman-teman yang mau on cam. Oke, mungkin kita tunggu lagi 30 detik ya untuk menghidupkan kameranya. Masih di slide kedua nih masih belum ada yang on cam nih. Ayo kita tunggu ya, lagi 30 detik saja. Biar cerah. Tutup pintunya. Oke, mungkin langsung saja Kak ya. Mungkin dipandu oleh Kak Zizi nantinya. Oke, untuk foto bersama, slide pertama dulu ya. 1, 2,
3. Oke, sebentar. Lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ziria. Udah kita foto bersama tadi. Suaraku masuk ya. Cek, cek. Halo. Halo. Oke. Suara saya masuk ya. Oke. Mungkin itu dia pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kepada Bapak Prof. Edwin udah meluangkan waktunya untuk berbagi. Terima kasih untuk kesempatannya untuk diberikan materi pada sore hari ini. Dan kami juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang hadir pada sore hari ini untuk menghadiri Silamos. Untuk edisi hari ini kita tunggu lagi edisi Silamos. Kami tutup Silamos hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di Silamos berikutnya dengan narasumber yang sangat luar biasa juga. Terima kasih atas perhatiannya. Disilakan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih. Dan jangan lupa yang belum mengisi presensi, disilakan mengisi presensi ya teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Apa dicabut ya? Udah jam. Udah, kamu apa? Yang masih terus,